Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wasalisu wal ardu salisah wal ardu utawi bumi as-salisatu kang kaping 3. Kemarin ada 3. Pertama yaitu tanah yang dimana bisa disirami dengan air, kemudian tanah tersebut bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan subur. Tanah yang kedua, tanah yang bisa menerima air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah yang ketiga, ardun iku tanah bumi la tanbutu kang ora iso nukulno apa ard kalla ing sukat tumbuh-tumbuhan. Dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wala tumsik lan ora iso menyerap ma'an ing banyu. Tidak bisa menumbuhkan tumbuhan dan tidak bisa menyerap dan mengambil air. Wa misluha utawi sepadane al-ard tanah yang seperti itu minan nasi saking menungso. Masaluman contone wong la yahfadhu kang ora apal sapa man al-ilma ing ilmu. Dia tidak bisa ilmu dan tidak bisa menghafal, memahami, wala yafhamulan ora paham sapa man fihi ing dalam ilmu. Tidak menghafal dan tidak paham. Fa ilqaul ilmi utawi maibano ilmu, menjatuhkan, memberikan ilmu ila man marang. Hadhi sifat utawi sifate man, memberikan ilmu kepada orang yang seperti itu sifatnya, tidak bisa menghafal, tidak bisa berpaham, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menerima air. Idha'atun iku nyak-nyakno lil ilmi marang ilmu, menyanyiakan ilmu. Fakama anna rabbal ardi kaya setune wong sing duweni tanah allati kang hadhihi utawi iki iku sifatuha sifate mengkono ardu tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menahan air. La yasqiha orang nyirami sapa rabbal ardiha ing alam. Dia tidak akan menyirami tanah tersebut dan tidak pernah menanami tanah tersebut. Wa yara lan ningali annasaqiha satune wong sing nyirami mengkono al-ardu minal idhaati saking nyak-nyakno, membuang-buang harta, membuang-buang kesempatan dan waktu. Kadzalika kaya mengkono idha'ah yang bagi sayukjo, begitu juga membuang-buang dan tidak memberikan manfaat. Lebih baik alla yulqa ora diparingi sapa wong al-ilma ilmu, ora diparingno ilaman marang wong yadi'akan nyak-nyakno sapa man hu ing ilmu, bal aula balik luwih utama. Wa qala lan dawu sinten Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, idza la tasbut ora tetep apa ad-da'awi pira-pira dakwaan tuduhan bil aqwali kelawan pira-pira ucapan, hatta takuma hingga jumeneng sira bi isbatiha kelawan netepno ad-da'awi. Anda kalau mengaku-ngaku terhadap sesuatu dengan perkataan dan pengakuan Anda tersebut tidak bisa diterima kecuali bibayyinata, al-bayyinata ing saksi, kecuali punya saksi, punya bukti. Buktinya apa? Minal af'ali saking piro-piro pekerjaan, wal a'mali lan piro-piro amalan.
dari perbuatan dan amal perbuatannya yang menjadi bukti. Orang mengatakan cinta kepada Allah, mengatakan iman kepada Allah, cintanya, imannya kepada Allah harus dibuktikan amalun bil arkan, melakukan perintah Allah. Makanya Islam itu semuanya berbentuk perilaku, sikap, amalun bil arkan. Membaca syahadat itu harus nutqun, mengucap dengan kalimat, tidak hanya dalam hati, tidak, harus mengucapkannya dalam kalimat. Melakukan sholat itu bukti kalau Anda iman kepada Allah, maka laksanakan perintah Allah sholat 5 waktu. Kalau Anda beriman, iman itu di dalam hati, tapi Islam itu berbentuk perilaku, bukti dari keimanan itu Islam. Kalau iman saja kan yakin dalam hati, terkadang orang yang ada dalam hati dengan perilaku tidak sama, itu dinamakan munafik. Orang yang hatinya dengan lidahnya, dengan sikapnya tidak sama. Makanya kalau Anda mengaku-ngaku sesuatu dengan perkataan harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku, supaya pengakuan tersebut menjadi bukti nyata. Jangan sampai perilakunya, perkataannya tidak cocok dengan perilakunya, masuk dalam kategori firman Allah, yaitu kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'al. Kabura maqtan 'indallah, al-maqtu asyaddul ghadab. Besar murka Allah kalau Anda bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Wa qala lan Dawus Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, idza da'atna likane ngajak apa nafsuka, apa nafsu ira, awak ira, annaha setuhune nafsuka, la tufarriq, ora iso misahno apa nafsuka baina wujudi syai', antarane wujude suwiji-wiji, wa adamihi lan ora anane syai'. Kalau diri Anda tidak bisa membedakan antara keberadaan dan tidaknya sesuatu, fala taqna, mongko ora ngrasa tenang sira. Al-qanaah bi ma'na al-itminan, tenang. Minha saking nafsaka bidzalika kelawan mungkon syai', hatta takhtabira hingga uji sira ing nafsaka bil amraini kelawan perkara loro, ai al-wujud, amraini itu wujud wa adam. Bil amraini kelawan perkara loro, ada dan tidak beradaannya, jami'an hal sekabehane. Jadi kalau Anda ingin tahu dengan pasti, harus Anda mengalaminya sendiri. Tahu kalau gula itu manis, lombok itu pedas, jadi kabari tok terkadang tidak mantap. Yo rasakno nyeplus lombok, oh pedas, berarti tahu. Berarti diri Anda tidak kata orang lain. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Allah perlihatkan kepadaku bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati hidup kembali. Besok di hari kiamat semua makhluk yang mati dihidupkan kembali. Allah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Allah menjawab, awalam tu'min, apakah kamu tidak iman Ibrahim? Bala, ya saya iman. Walakin liyatma'inna qalbi. Nafsu hati seseorang itu kalau diceritai, kalau dikatakan, kalau diberitahu itu tidak langsung menerima kalau tidak merasakan sendiri. Sampai diceritani iya, tapi orang bisa mantep kalau tidak melakukan sendiri. Bala, walakin liyatma'inna qalbi, supaya tenang hatinya untuk beriman. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, khud arba'atan minat tayri fasurhunna summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Ambil 4 ekor burung, sembelih, potong kecil-kecil, campur jadi satu, kemudian setiap potongan tersebut taruh di atas gunung yang berbeda, tempat yang berbeda. Fasurhunna, kemudian sumat unghunna, undang burung yang sudah Anda sembelih, kemudian dipotong-potong 4 burung yang berbeda, bebek, mentok, pitik, dan
banyak burung yang berbeda belah, kotak-kotak jadi itu dipisah-pisah, dipotong-potong kecil, kemudian sumad'unhum yatina kasaya. Kemudian Nabi Ibrahim menyerunya, mengundangnya, semua potongan badan tersebut datang menyatu, padahal anggota tubuhnya apa? Berseberangan. Nah itulah wala kimiyat mainan. Begitu juga manusia. Wa qala lan dawu sinten Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, laulal alamat lamun ora ana tondo-tondo, ladda'a yektine ngaku-ngaku sapa kullu wahid saben-saben wong suci, ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma indahu ana ing sandinge mengkono kulli wahid. Andaikan tidak diberi tanda-tanda, maka setiap orang bisa mengaku hak milik orang lain, mengaku sesuatu yang tidak miliknya. Makanya diberi tanda-tanda supaya orang tidak sesukanya mengaku milik orang lain. Walakin bil alamah angin tetapine kelawan tondo-tondo, wal amaratu lan tegese yo tondo-tondo, ada alamat, ada amar itu ada juga sama tanda. Yufarriqu iso bedakno sapa kullu wahid bainas shadiq antarane wong sing jujur wal kadhibi lan wong sing bohong. Orang yang setia dan orang yang tidak setia perlu diuji. Begitu juga orang yang mengatakan cinta kepada Allah perlu diuji. Itu apa? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup Anda mengatakan beriman kepada Allah tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Orang-orang sebelum kamu diuji oleh Allah, mana orang yang jujur, mana orang yang kesetiaannya setengah-setengah. Jadi orang kalau mau setia harus diuji. Wa qala lan dawu sinten Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad Mu'allim, man utawi sapane wong tayassarat dadi gampang lahu keduwe man apa matalibu pira-pira tujuan-tujuane man al-ukhrawiyati kang bangsa akhirat. Siapa yang mudah untuk mencari terhadap akhirat, mencari amalan-amalan, melakukan amalan-amalan akhirat, wa ta'assarat lan dadi angel alaihi ing atase man apa matalibu pira-pira tujuan-tujuane man ad-dunyawiyati kang bangsa dunya, bahwa mongko utawi man iku min warasatil nabiyyin saking pewarise itu tan warasatil nabiyyin saking pira-pira pewarise para nabi, yaitu ulama. Ulama itu pewarisnya Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Fa innal anbiya la yarisu dirhaman wala dinaran walakin yarisuhul ilm. Nabi ketika wafat tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan uang, dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadhaha faqad akhadhaha bi wahadzin wafir. Siapa yang mencari dan mendapatkan ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan dengan bagian yang banyak. Waman utawi sapane wong tayassarat dadi gampang apa matalibu pira-pira tujuane man ad-dunyawiyati kang bangsa dunya wal ukhrawiyati lan bangsa akhirat, dunianya dengan akhiratnya dia seimbang, mudah semua. Fahuwa mongko utawi man iku min ashabil yamini saking golongane wong-wong sing arah tengen, ay min ahlil jannah. Ashabul yamin ay min ahlil jannah. Waman utawi wong tayassarat kang dadi gampang lahu keduwe man apa maqalibu pira-pira tujuane man ad-dunyawiyati kang bangsa dunya, dia urusan dunia diutamakan. Wa ta'assarat lan dadi angel alaihi ing atase man apa al-ukhrawiyatu pira-pira tujuan-tujuan akhirat. Ngibadahe wangel, taate angel, tapi nek urusan mergawe, urusan dunia gampang, boleh apa wae lincah. Tapi kon salat rasa-rasa.
kon poso yo setengah-setengah golek rusuh iki musafir ala safarin berarti apa pemangkana minkum maridon aw ala safarin rumono keragan we ala safarin moka berarti apa ta'assarat alaihi akhir ukhrawiyah bahwa mongko utawi man iku minal mustadrijina saking wong sing kebujuk kabeh. Mustadrij itu orang yang dilulu, bahasa Jawa ini dilulu mustadrij. Dilulu itu diberi tapi diperintah tapi perintahnya nanti akan menjerumuskan kepada dia. Lulu mustadrij. Allah berfirman sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Sanastadrijuhum, dia ditipu, dilulu, digunggung ini bahasa Indonesia apa? Orang Indonesia sana istidrak dilulu seperti sampean dolanan HP dolanan PS saya dong terus nona dolanan HP terus wong tuane ngomong lu berarti apa? Istidrak artinya ngeluh. Waman utawi wong ta'assarat kang dadi angel alaihi ngatasé man apa matalibu apa tujuan-tujuane wong al-ukhrawiyah kang bangsa akhirat wa dunyawiyah dunyane yo angel akhirate yo angel fa huwa mongko taiman iku minal mamputin saking wong sing dibendu kabeh. Orang yang dimaksud itu asyaddul ghadab, orang yang dimurka oleh Allah. Kabura maqtan 'indallah al-maqtu hiya asyaddul ghadab. Marah yang paling puncak, orang yang dimarahi yang sangat-sangat marahnya itu namanya mamputin, orang yang dibendu, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Wa qala lan dawusin mu'allif syarrul fuqara'i utawi elek-eleke wong fakir. Orang fakir yang paling jelek iku man wong yu'addu kan mekani sopoman annau setune man iku minal aghnia saking piro-piro golongane wong sugih. Sejelek-jelek orang fakir yang ngaku kaya wis fakir berlagak kaya gayane HP-ne anyar tapi ora ono pulsane. Iku berarti apa fakir berlagak kaya. Tumpahannya mobil wapi tapi orang bensin. Jadi berarti apa fakir berlagak kaya. Ini orang yang paling apa? Yang paling jelek. Orang fakir gayanya gaya sugih. Maksudnya apa? Manusia itu dalam fitrahnya terciptakannya oleh Allah manusia itu fakir. Manusia fakir kok berlagak kaya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, Anda itu fakir semua kepada Allah, sangat membutuhkan kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Kok dia merasa kaya? Orang butuh no karo Gusti Allah, membutuhkan artinya tidak beribadah, tidak kembali kepada Allah, seakan-akan dia apa? Bisa mampu dengan sendirinya, lupa kepada Allah, berlagak kaya. Wa khairul aghniya utawi bagus-baguse wong sing sugih. Orang kaya yang paling bagus iku man wong la yukrihu kang ora gedenghu ing mengkono man ayakuna ento ana sapa al aghnia iku minal fuqara. Orang yang kaya itu sebaik-baik orang kaya, dia kaya diarani fakir, diarani miskin, dia tidak sakit hati. Itu orang kaya yang berarti kaya beneran. Kalau orang kaya diarani miskin kok dia tersinggung, berarti kayanya anyaran. Baru kaya, tidak kaya sebenarnya. Kalau sebenarnya dia kaya dalam hatinya, meskipun dia dijuluki orang miskin, fakir, berlagaknya, penampilannya fakir, padahal dia kaya, sandalan jabit, kausan oblong, melakukan mall, dianggap takut-takut mobil, kirgane piro mau fakir, takut-takut mobil, no. Dia dinyek, dihina, dia tidak sakit hati. Orang malah ngomongnya aku gue wakai belum. Itu berarti pamer. Orang yang apa sugih tidak kaya sebenarnya. Orang yang kaya semestinya orang yang kaya tapi berpenampilan fakir dan tidak tersinggung ketika dikatakan apa la yukrahu, tidak tersinggung, tidak apa benci. Wa qala lan dawuh sinten muallif man utawi sapane wong
Amsaka nahan sopoman antana wuli fuduli syahwat, saking merkoleh luluweane piro-piro syahwat kesenangan. Siapa yang menahan diri dari melakukan syahwat yang berlebihan dinamakan israf. Israf itu berlebihan. Mubadzir itu berarti menyia-nyiakan harta. Israf itu berlebihan. Contohnya israf itu dalam ibadah juga ada israf, dalam urusan duniawi juga ada israf. Wudhu itu wajibnya 1 kali membasuh, sunnahnya 3 kali. Kok sampean wudhu membasuh lebih dari 6 kali atau 10 kali, berarti israf. Nabi itu mengingatkan kepada Sa'id, ya Sa'id la tusrif wa in kunta ala nahrin jari. Jangan berlebih-lebihan kalau berwudu meskipun Anda berada di sungai yang mengalir deras. Sungai yang mengalir deras itu kan sampean wudu beradu-beradu kan airnya gak kurang. Itu pun Nabi melarang untuk berlebih-lebihan. Harus bersedang-sedang. Berlebih-lebihan makan mestinya 1 hari 3 kali sudah cukup, makannya 6 kali. Itu berarti berlebih-lebihan. Itu namanya israf. Menggunakan sesuatu dengan lebih dari kadar kecukupannya, itu dinamakan israf. Dan innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyenangi orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu apa? Menyia-nyiakan harta, menggunakan harta di jalan yang dilarang oleh Allah. Contohnya sampean dikirimi oleh wong tua, diwaseli, dikirimi dah kiriman tiap bulan. Jong iki kanggo sekolah, iki kanggo jajan sampean, iki kanggo pondok, iki kanggo jajan. Mestinya kan jajan kan dibuat sesuatu yang manfaat. Kemudian dikirimi tiap bulan diobong. Diobong ngerti? Mestinya kan digo jajan, iki diobong, dibakar itu ono rokok dibakar, diobong. Paham? Itu namanya diobong. Mestinya kan dibuat makan, dibuat minum yang sewajarnya orang tua menyuruh, kok diobong. Berarti nopo mubah dan menggunakan uang harta kepada sesuatu yang dilarang. Makanan mestinya dimakan, kok ini nggak dimakan, dibuat-buat sahurno, itu namanya mubadzir, bukan israf. Kalau israf itu berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Kalau mubadzir menggunakannya di jalan yang tidak semestinya, tidak disarankan, tidak diperintahkan. Jika kiriman kok diobong, itu berarti mubadzir. Aku jadi totok orang. Tahu nggak betul? Mana ada ceritanya? Amsik antana wuli fuduli syahwat, luweane syahwat, walam yunfik lan ora paring sapa wong ma ing perkara fiyadi ana ing tangane wong min fudulil amwal saking leluwane pira-pira bondo. Bahwa mongko utaiman iku mahrumun wong sing dialing-alingi, orang yang dihalangi dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Walladzi utawi wong yatamatta kang seneng-seneng sapa ladi bima kelawan rizki. Ma itu rizki sesuatu fiyadihi kang ono ing tangane wong minat dunia saking dunya. Siapa yang merasa senang dengan rizki yang dia peroleh dari dunia, tapi rizki yang diperoleh tersebut wayun fikulan gunakno, menggunakan, menafkahkan, membelanjakan hu ing ma rizki fi syahwati ing dalam kesenangan iman al mubahati kang diwenangno. Ahsanu iku luweh bagus apane halan tingkai minhu saking mengkonoman yang sebelumnya. Orang yang mendapatkan rizki, kemudian rizki tersebut dibelanjakan, digunakan di dalam urusan kesenangan yang diperbolehkan oleh Allah. Sampai dikirimi digo kesenangan, buku jajane kesenangannya sampean senengane jajan nopo. Berarti niku nopo termasuk apa? Lebih baik daripada tadi apa? Dikirimi kirimane orang tigo jajan, mesin tigo jajan malah diopok. Itu namanya apa? Mubah. Wa qala lan dawuh sinten muallif la yakmalu ora sempurna apa halud da'i
tingkai wong sing ajak-ajak ila rabbil alamin marang Allah sing mengirani alam kabeh. Tidak sempurna orang yang mengajak ke jalan Allah, dai, orang yang mengajak. Dai itu apa? Wajib berdakwah, itu kewajiban bagi setiap individu umat Islam. Karena khitabnya Allah umum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah semua orang ila sabili rabbik, ke jalan Tuhan kamu, bil mau'id, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah. Orang yang mengajak ke jalan Allah tidak sempurna hatta yasira hingga dadi apa qauluhu, ucapane ad-da'i wa fi'luhu lan penggaweane da'i, hujjatan iku dadi hujjah, bukti, argumen, ala jami'il mu'minin ing atase sekabehane wong-wong mukmin. Seorang yang mengajak ke jalan Allah, dia tidak sempurna sehingga perkataan dan sikapnya bisa dijadikan panutan, yaitu ulama. Ulama itu warasatul anbiya, menjadi panutan. Zallatul alim, zallatul alam. Terplesetnya orang yang alim, terplesetnya alam. Alam bisa kepleset. Kesasari supir, penumpang itu sasar semua. Oke. Supir kok tersesat, penumpangnya ambil kesesat gitu. Nah itu begitu juga dai. Orang yang mengajak itu seperti supir, pemandu. Nek supir kok kesasar, orang roh jalan, penumpangnya malah ikut kesasar semua. Itu namanya dhalun mudil, sudah tersesat, menyesatkan. Dia tersesat, supirnya tersesat, menyesatkan penumpang. Itu makanya jangan sampai dhalun mudil. Itu akhir zaman banyak, karena diceritakan dalam hadis Allah ini mencabut ilmu, mengangkat ilmu. Mengangkat ilmu, Allah mencabut ilmu tidak langsung goblok kabeh, bintu kabeh sak dunya, tidak. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan secara tiba-tiba, akan tetapi mencabut ilmu sebagai tanda hari kiamat dengan mangkatnya, wafatnya para ulama. Ulama satu wafat, banyak ulama yang wafat, sehingga di muka bumi ini hatta la yabqa ala wajhil ardi aliman, sehingga tidak ada orang yang aliman bi'ilmihi, orang yang mumpuni, kompeten dalam ilmunya. Fattakhadhan nasa ru'asan juhal, maka karena tidak ada orang yang berkompeten, berilmu, maka orang-orang kiblate mencarinya terhadap orang-orang yang bodoh, darurat, orang ngerti, mestinya tidak kompeten dalam bidangnya. Wong ora ono wong sing alim ya dijadikan kompeten. Ittakhadhu ru'asan juhal, setelah itu fa'aftau bi ghairil ilmi fadhallu wa adhallu. Mereka memberi kebijakan, keputusan dengan tanpa berlandaskan berdasarkan ilmu. Fadhallu wa adhallu, tersesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Kalau tersesat untuk dirinya sendiri gak apa-apa, tapi tersesat dan menyesatkan orang lain, ini yang bahaya. Tersesatnya apa? Supir kalau tersesat itu menyesatkan penumpang orang lain. Nah itu bahaya. Wa qala lan dawuh sinten muallif, idza ra'aita nalikane mirsani sira al-alima ing wong sing ngalim, yufidu kang awe faedah sapa alim bi qaulihi, kelawan ucapane utawa tutur katane alim, duna fi'lihi, ora penggaweane alim, iso nuturi tapi tidak bisa melakukan. Fa'alam mongko ngertiyo sira annahu setune alim naqisun iku wong sing kurang. Yaitu apa? Orang yang bisa menasihati kepada orang lain tapi dia tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Orang yang bisa menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar, koyok lilin. Ngerti lilin? Lilin itu ketika dinyalakan dia akan memberi manfaat terang kepada orang sekelilingnya, tapi dia sendiri apa? Terbakar habis. Itu orang yang
perkataannya memerintahkan orang baik suruh berbuat baik, tapi dia sendiri tidak bisa melakukan kebaikan, itu diibaratkan seperti apa? Lilin. Lilin itu ketika dinyalakan gelap, orang-orang sekelilingnya manfaat, yaitu bisa menerangi orang dan ruangan sekelilingnya, tapi dia sendiri terbakar. Itu orang yang bisa menasehati tapi dia sendiri tidak bisa melakukan. Eling ya koyok li. Wa idza ra'aita nalikane mirsani sira al muta'allima ing wong sing belajar tufidu kang awe faedah hu ing muta'allim apa al aqwal pira-pira perkataan wala tu'addibulan ora didik sapa mengkono al aqwal hu ing al muta'allim wala tu'addibulan ora didik hu ing al muta'allim apa al af'alu pira-pira penggawean. Pendidikan itu beda mendidik dengan mengajar. Harus beda. Mendidik itu memperhatikan pertumbuhan terhadap siswa, anak, santri dan anak-anak didiknya, itu mendidik, memperhatikan. Seperti orang menanam tanaman itu memperhatikan iki kena penyakit ora, kena ular ora, kena hama ndak, itu diperhatikan, diobati. Itu mendidik, merawat. Tapi kalau mengajar itu hanya mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu. Wah, kowe paham ora paham piye karepmu terserah, sing penting tak sampaikno. 1 kali 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan pelajarannya ini. Yang penting tak sampaikno. Wah, kowe karepmu terserah. Itu namanya mengajar, hanya mentransfer ilmu. Kalau mendidik enggak, memperhatikan terhadap siswa. Iki saya sampaikan seperti ini, dia paham enggak? Bagaimana sikap dia? Bagaimana perilaku dan pemahamannya? Itu namanya mendidik. Makanya Nabi itu dinamakan murabbi. Murabbi itu orang yang mendidik, bukan orang yang mengajar. Kalau mengajar itu hanya mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu, buku-buku yuk, bawa coba paham, ora paham, sakarepem, sepenting wis sampai no. Itu namanya apa? Pengajar. Jadi guru itu harus murabbi, pendidik, bukan pengajar. Nek pengajar itu tidak guru. Guru itu iso digugu, bisa ditiru. Orang guru itu nek wis suwe ditinggal turu. Bukan nek wis suwe ditinggal turu, itu guru. Guru harus bisa digugu dan bisa ditiru. Orang nek pelajaran ditinggal turu. Ya ana to guru nek wae pelajaran bosen tinggal turu. Niku napa? Tidak murabbi, tidak mendidik. Pendidik itu harus apa? Memperhatikan orang yang dididik. Fa'alam mongko ngerti sira annahu setuhune man antahsirin naqis saking ngasilno perkara sing antah silinakis saking ngasilno perkara sing kurang, mundur. Nakoso, nakasa sama sesuatu yang lari ke belakang. Mundur itu loh, melaku mundur itu loh, kayak undur-undur gitu. Melaku ini orang maju, ini malah orang tambah maju malah mundur. Itu namanya apa? Kayak undur. Apa? Wa idza ra'aita nalikane mirsani sira at-talibah ing pelajar santri yang tafiu ngalap manfaat sapa talib bi aqwali syaikhi kelawan pengendikane gurune talib wala yang tafiu lan ora manfaat ora ngalap manfaat sapa talib bi af'alihi kelawan tindak lampahi mengkono talib syekh bi af'ali bi af'ali syekh. Kalau ada santri ngrungokno pengendikan kiai tok tapi ora gelem nglakoni apa sing dikendikano. Kadang kan ono ngrungokno tok itu pendengar setia tapi enggak mau apa melakukan. Dikandani nggambe tapi ora kepanggih.
Maka fanzur mongko ningalono sira, fa in lam tara mongko lamun ora mirsani sira fi af'ali syekh saking tindak lampane guru ma ing perkara tahsulu kang hasil apa af'al bihi kelawan ma al faidata ing perkara sing awe faedah. Falaisa mongko ora ana apa mengkono sapa syekh bisyai'in kelawan suwi-wiji. Jadi ilmu itu diibaratkan cahaya dan ilmu itu diibaratkan seperti air. Makanya kemarin mak itu air. Air itu apa? Sesuatu yang menjadi pokok di dalam kehidupan. Dan air tersebut ketika masuk ke cangkir wadah hati diibaratkan cangkir. Cangkir sebelum gelas, sebelum diisi air, diisi ilmu. Cangkir tersebut mestinya sebelum diisi ilmu harus dibersihkan dulu. Kalau cangkirnya kotor, ono uline, ono redete, ono sawange, ono gleduke, air yang bersih masuk ke dalam wadah gelas yang kotor, maka air tersebut akan menjadi kotor. Ketika air tersebut kotor, kok diminum oleh orang lain, meskipun orang lain itu sehat, karena airnya terkotori dengan kotoran, berarti orang yang sehat tersebut akan mudah juga terkena penyakit. Begitu juga ilmu. Ketika ilmu tersebut masuk di hati yang kotor, kemudian diberikan kepada orang lain mengambil dan meminumnya dari wadah tempat yang kotor, maka ilmu tersebut juga akan membekas kepada orang tersebut, juga akan terkena penyakitnya. Akan terkena apa? Imbas dari wadah yang kotor dan air yang terkotor. Nah, ini seperti itu. Wa idza ra'aita nalikan mirsani sira af'alahu ing tindak lampahe syekh tufidu awe faedah apa af'al walakin angin tetapi nilai usinu ora baik bagus sapa talib sapa pelajar ayastafida ento ngalap faedah fala ta'tat mongko aja ngalap aja milang-milang sira, jangan memberi keputusan bi kelawan talib. Maka jangan Anda memutuskan bahwa orang tersebut sebagai pelajar. Harus dilihat, karena ilmu itu harus disertai dengan tazkiyatun nufus. Itulah ayat Al-Quran banyak menerangkan, sebelum Anda belajar ilmu dan ketika Anda belajar ilmu, hati Anda menjadi tempat wadahnya ilmu, tempat di mana ilmu tersebut disimpan. Wadah tersebut harus sering Anda bersihkan terus. Makanya Allah memerintahkan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Yuzakkikum artinya membersihkan dirinya, setelah itu baru belajar ilmu supaya ilmunya tidak kotor. Karena banyak orang yang hatinya kotor belajar ilmu, setelah mendapatkan ilmu ini tinggu minteri wong, pintere tinggu minteri orang lain, karena lahir dari hati. Ilmu tersebut bertempat di hati yang tidak dibersihkan, yang mudah terkena qala wallahu a'lam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Husnul